setelah UTS itu kita harus ngapain? Menurut kalian gimana? Ada masukan nggak? Jujur saya terkekang dengan kebijakan kampus yang kita harus Zoom dulu di jam pertama gitu. Jadi nggak ada waktu lagi buat latihan. Kalau yang dulu semester sebelumnya itu di jam pertama itu mahasiswa nonton Zoom, habis itu latihan, habis itu di jam terakhir kita bahas gitu. Itu jadinya punya banyak waktu untuk membahas satu soal paling tidak bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau sekarang itu tadi karena waktunya habis di Zoom di jam pertama ya tolong makanya dipikirkan kalian butuh apa gitu kan, silakan sampaikan ke saya. Oke. Butuh video pak gitu kan, banyak saya video ya, Blu-ray juga ada gitu kan. Film kali atau mungkin kita butuh terjemahan gitu pas Zoom gitu. Saya tak menghubungi lembaga, mas bikinin subtitle dong. Kalian jadi diem sih, apa masih ngantuk apa masih syok? Pak. Iya silakan. Mungkin nanti di sekedar usul sih Pak, mungkin nanti di pertemuan ke-6 maksudnya dua pertemuan terakhir itu kita bisa bareng-bareng ngerjain soal UAS gitu Pak, gitu mungkin. Kalau ada sisa waktu ya, usahakan biar pertemuannya lebih mampat gitu kan. Jadi nanti ada sisa waktu. Kalau lihat RPS kemarin sebenarnya untuk pertemuan ke-6 dan 7 itu kan ngomongin reorganisasi sama likuidasi corporation. Itu bisa dimanfaatkan kalau mau nanti pertemuan ke-7 bisa fokus bahas latihan soal. Ya. Ya gitu Pak, atau mungkin sewaktu tentir kan Bapak biasanya ngadain tentir buat kita dan teman-teman yang lain gitu. Kalau tentir kan sudah kemarin ya, cuman karena waktunya kan juga kemarin terbatas ya karena bisanya malam gitu kan. Malam ya kemarin kalian ya? Iya Pak. Jadi nggak bisa bahas banyak. Dan sebenarnya kita sudah bahas di soal yang kebetulan kalian banyak yang nggak bisa loh. Memang susah banget ya hedging ya? Atau memang soalnya yang susah? Hedgingnya nggak susah, tapi soalnya susah. Soal saya itu kemarin kan kita urunan ya, jadi kalian nggak bisa nyalain satu dosen saja. Kenapa kok soalnya susah Pak? Gitu kan. Ya ini kita beramai-ramai bikin soalnya gitu kan. Ya, saya kebetulan bikin soal karena saya ngerti gitu kan. Nah, ini pasti orang-orang lain tuh bikin soalnya susah nih. Akhirnya saya bikin soalnya yang paling gampang aja. Paling gampang soal apa? Cuman sayangnya pas kalian ngerjain soal saya, kalian napasnya sudah habis gitu kan. Jadi banyak salahnya juga. Soal terakhir yang saya buat. Ayo soal apa? Udah lupa Pak? Ayo, ya udah. Oke ya. Kita masuk kuliah. Kuliah PSD aja. Terus berikutnya. Oke, atau ada lagi yang mau dibahas mumpung belum masuk kuliah? Pak. Sebenarnya saya izin bertanya sih Pak. Kan gini Pak, nilai kita kan ini kan banyak yang sakaratul ya Pak ya. Nah itu kira-kira itu biar langkah-langkah apa gitu Pak yang bisa kita lakukan gitu Pak, biar istilahnya kita aman atau bisa melampaui gitu, apa gitu Pak langkah-langkahnya itu? Langkah-langkahnya itu pertama kalian harus tahu nilai kalian tuh nanti harus berapa sih, dihitung. Kita kan orang matematis ya, kita hitunglah biar bisa dapat cukup itu gimana. Kalau saya lihat di sini nilai terendah di kalian itu adalah, bentar saya pakai rumus dulu. Tinggi kok, serius. Kalian tuh nilainya nggak sampai seperti kelas lain gitu. Ini misalnya nih, ya kan menghitung nilai akhir ya, nilai akhir itu sama dengan
35% UTS ditambah 35%. Pesan saya jelek ya, nulis pakai mouse sih. UAS ditambah 30% aktivitas. Ini ya. Nah kan nilai akhir tuh minimal kalian dapat 56. Mata kuliahnya gimana? Bagus-bagus nggak? Kalau bagus-bagus ya 56 kurang. Tapi kalau yang lain sudah bagus, it's fine gitu kan. Nah, ini kan sudah dapat nih 30% UTS. 35% ya. 35% UTS ya. UTS-nya itu misalkan ya, ini kita pakai angka imajiner, kita kasih 20. Nggak ada kalian yang dapat 20, ini saya ngarang aja. Ini ada yang misalnya kalian dapat nilai 20, maka kita hitung ini 35% UAS ditambah nilai aktivitas misalnya minimal 90 ya. Ini berarti 30%, 90. Oke, ini berapa? 35% dikali 20. 7 ya? 7 nggak? Halo? Pak. 7. Ini berapa? 27. 27. Jauh banget. 7 sama 27. Padahal persentasenya gedean ini. Oke, kita geser. Ini lari ke sini semua. Jadi 35% UAS sama dengan 56 kurangi 7 berapa? Kurangi 27 berapa? 22, Pak. 22. Maka nilai UAS-nya minimal berapa? 62,8. 62. Nih. Jadi kalau kalian nilainya minimal kalau kalian nilainya 20 berarti UAS-nya minimal 62. Pak, itu aktivitasnya 90 minimal kan ya Pak? Ya kan saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Siapa tahu setelah ini kalian ada yang jaraki saya gitu kan. Saya mau jadi nakal gitu kan. Bosen saya jadi anak baik gitu kan. Ya mungkin saya kurangi gitu. Makanya minimal kalian mempertahankan attitude kalian seperti ini selain lain. Baik Pak. Terus saya janjikan ternyata setelah ini saya mau ngerjain gitu kan. Kalian ngeprank saya gitu kan. Cara ngepranknya adalah misalnya tiap ngajar coret-coret gitu kan. Nyetelin video aneh-aneh gitu. Ya nanti saya kurangi nilainya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Berat nggak 62? Tergantung soalnya itu Pak, UASnya Pak. Kalau UASnya mudah ya insya Allah. Insya Allah mudah kalau untuk UAS mah. Terus mudah banget. Dibandingkan materi AKL sebelumnya ya, ini akan menjadi materi AKL yang paling gampang. Apalagi setelah ini partnership ya besok itu ya. Wah itu kayak pengantar. Kalau Pernah kan? Kalau materinya mudah tapi dosennya kreatif juga sama aja Pak. Ya kan ini nilai UTS-nya juga sudah rendah ya. Insya Allah kreativitas kami akan kami batasi. Hal itu juga tidak mau kalian nggak lulus loh. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kan nuntut lagi nyari kerjaan aja kan. Itu kan saya nganggur Pak, punya banyak waktu buat tuntut Bapak. Ntar gitu. Jangan dong. Makanya lulus aja, jangan nuntut ya. Oke, ini kan kalau 22, kalau 32 ya berarti insya Allah sih tinggal kurangin aja. Kalau 32 berarti nanti minimal 52. Ya, terus kalau nilainya berapa? Ini sekarang kemarin 42, ya berarti pertahankan minimal 42 sudah bisa. Kalau sudah 52 Pak nilainya Pak, ya udah berarti ya tinggal kurangin aja jadi 32 nanti targetnya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak.
Oke, pertama hitung ini dulu ya. Kalian ngerti target kalian berapa? Ya, kita harus mulai lebih terencana ya. Terus berikutnya, ini waktunya nggak banyak, cuma 6 minggu lagi. Jangan sia-siakan waktunya. Pastikan setiap minggu, setiap ada materinya, kalian tuh bisa memahaminya. Satu, yang kedua, prakteknya tuh kalian bisa mengerjakan sendiri. Ya, bisa mengerjakan sendiri. Selama ini kan, kalau nggak bisa, ya udahlah ntar aja deh. Kalau nggak bisa ntar aja, mepet gitu kan. Ini soalnya ilmu akuntansi ini yang diajarkan itu terkait skill. Nggak cuma kalian paham atau enggak, ya, tetapi kalian bisa dengan cepat nggak mengerjakan. Ya, jadi pastikan setiap minggu kalian tuh sudah ada penambahannya. Jadi nanti di minggu terakhir itu kalian tinggal membuat resume skill kalian aja. Ya, jangan dilakukan di minggu terakhir. Di minggu terakhir masih ini belum paham, itu belum paham. Susah banget ngejarnya. Ya. Dan itu yang saya lakukan dulu. Ya, saya kan malas belajar orangnya. Jadi saya pastikan waktu saya di kelas, saya itu ya sudah ngerti gitu kan. Biar di luar nggak usah belajar, ngapain gitu. Jadi kalau teman-teman lihat saya, kok ini bocah gitaran ya kan. Ya iyalah, ngapain. Ngerjain PR itu ntar langsung dari kelas itu kan. Mungkin nggak perlu pulang atau pulang dulu gitu kan, terus langsung kerjain. Habis itu santai, makanya teman-teman saya tuh lihat saya santai. Ya emang santai orangnya. Nggak pernah belajar kayak gitu. Cuman ya nilainya pas-pasan, cuma buat sekedar lulus. Ya, dan zaman saya dulu itu bisa dibilang STAN itu tingkat DO-nya jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Saya nggak ngomongin sekarang jadi jelek ya, maksudnya STAN-nya enggak. Maksud saya itu nasib saya itu dulu lebih susah, maksudnya lebih keras gitu dibandingkan sekarang. Angkatan saya pas masuk itu jumlah mahasiswanya 162. Maaf, kok 242. Pas lulus kita di wisuda tinggal 182. Berarti yang DO berapa? Yang DO berapa? 60, Pak. 60 ya. 60 dari 242 itu berapa persen? Kurang lebih 25%. Ya. Nah, dengan gaya belajar saya itu bisa survive dengan DO yang 25% ini. Ya, jadi makanya pastikan di setiap pengajaran, di setiap jam itu kalian paham. Ya, yang saya lakukan kayak begitu dulu. Pokoknya saya harus ngerti gitu kan. Akhirnya saya di kelas itu dosen saya kejar terus. Kalau saya nggak paham, nanya terus. Sampai pernah saya diusir sama Bu Diah Purwanti. Nanya mulu, takon, diem dulu belakang sana. Itu pernah. Dan kalau nggak percaya Bu Diah, masih ingat Bu Diahnya. Sekarang jadi teman dosen, itu dulu dosen saya. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu terutama di kelas. Toh kalian di kelas bisa apa gitu loh. Kalian bisa main FF, enggak juga kan? Emang ada FF. Mahasiswa itu mainannya pasti FF itu main enggak sih? Bocil-bocil doang ya main begituan ya. Kalau mahasiswa itu mainnya apa? Maaf ya, saya udah nggak mahasiswa lagi jadi nggak ngerti main apa. Kalau toh kalian juga nggak bisa main, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan sekarang di rumah Pak kita lebih bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Dulu pas di kelas maksud saya gitu. Saya itu terjebak di sebuah kelas di mana saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah saya manfaatkan aja waktunya. Saya benar-benar belajar. Kalau dosennya benar-benar nggak enak gitu kan, namanya dosen kan nggak jelas ya. Maksudnya nggak pasti ya, ada yang enak, ada yang enggak ya. Kalau dosennya nggak enak, ngejar pun juga sia-sia. Saya belajar sendiri. Saya cost accounting itu murni belajar sendiri. Ya mohon maaf ya, dosen saya kurang bisa menjelaskan menurut saya gitu kan. Saya belajar sendiri di mana? Ya di kelas. Entah saya di kelas mau ngapain? Mau gitaran nggak bisa, mau camping nggak bisa, udah manja tebing juga nggak bisa, ya ngapain gitu? Ya sudah saya belajar. Itu trik saya.
Jadi di luar waktu saya lebih luang. Ya bisa ke sana kemari tiap minggu itu keluar kota, terus jadi panitia nyari duit. Oke? Ya kejar saya nggak apa-apa, saya siap kok kalian nanya mulu gitu kan, ngejar-ngejar saya, ya pasti ya nanti akan saya bantu kalian. Oke? Ada lagi yang mau dibahas? Ini essential oil, ntar kalian curiga ini bapaknya ngisapin apa sih ini kan? Essential oil ini. Harus jaga kesehatan. Kampusnya di lockdown. Nggak cuma di lockdown kampusnya. Tapi kan ada asrama kan di belakang kampus itu yang dekat Masjid An-Nasr itu loh. Ngerti kan? Itu ada asrama. Asrama itu sekarang buat isolasi mandiri. Jadi pegawai-pegawai Kemenkeu, nggak cuma BPPK ya, pegawai Kemenkeu yang yang gejalanya ringan atau tanpa gejala itu diisolasi di situ. Jadi sangat berisiko untuk masuk ke kampus. Kampusnya tidak aman. Kemarin itu kan internet saya down ya. Itu saya ke kampus akhirnya buat biar bisa ngajar gitu kan. Kok lihat orang pakai baju hazmat, kok ngeri ya. Trauma saya jadi ingat di rumah sakit. Oke? Itu ya tipsnya ya. Pertama dihitung dulu. Alhamdulillah nggak ada yang sampai harus minimal 62 gitu kan. Seginian lah nilai yang harus kalian cari. Nggak ada di kelas kalian yang nilainya sampai 20, nggak ada alhamdulillah. Padahal di kelas lain tuh sampai belasan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di kelas ini, anaknya jadi lebih pintar dari kelas lain. Perasaan ngajarnya juga sama aja gitu kan. Oke? Oke, Pak. Oke. Screen share lagi. Terus kita lanjut ke akuntansi pusat dan cabang. Nah, kemarin kita sudah sampai ini ya, jurnal penutup ya. Nah, berikutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu pada dasarnya masih sama seperti perusahaan yang lain untuk pencatatan di di kantor pusat dan cabang. Poin penyesuaian itu kan ada 3 ya. Jurnal yang perlu disesuaikan itu kalau di akuntansi biasa ada 3 kan. 1, 2, 3. Masih ingat nggak pelajaran kelas 1? Apa saja hal yang perlu kita sesuaikan? Masih ingat nggak teman-teman? Poin penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian. Wait, gitu-gitu Pak. Akrual. Paham kan? Ngerti akrual kan? Iya, Pak. Ada apa? Yang terakhir ada depresiasi. Oke, akrual, deferral, depresiasi. Ngerti kan? Akrual itu adalah ya itu tadi yang belum dibayar tetapi dia sudah incur, sudah terjadi. Deferral sebaliknya, kita sudah bayar tetapi sebagian masih belum incur. Berikutnya depresiasi ya untuk aset tetap. Nah, tetapi untuk akun untuk hubungan kantor pusat dan cabang ini nanti akan ditambahi dengan 3 hal. Akan ditambahi dengan 3 hal ini. Oke. Yang pertama akan ditambahi dengan 3 hal ini. Nah, 3 hal ini itu terkait dengan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Ya, jadi yang ini tetap dilakukan, tetapi nanti akan ditambah penyesuaian yang terjadi apabila saldo antara kantor pusat dan kantor cabang, home office dan branch ini itu tidak sinkron. Ya, jadi dalam akuntansi pusat dan cabang saldo kedua ini itu harus sama, harus sinkron. Nah, kalau di akhir periode dicocokkan, kantor pusat dan kantor cabang mencocokkan, kok ternyata ditemukan ketidaksamaan, maka yang dilakukan adalah kita harus menyesuaikan agar saldonya menjadi sama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, apa saja contoh-contoh yang membuat saldonya itu menjadi berbeda?
Yang pertama, kantor cabang, kantor pusat itu sudah menjurnal mendebit branch-nya sudah di jurnal di debit, tetapi kantor cabangnya dia belum mengkredit home office. Contohnya misalnya begini, kantor pusat itu sudah ngirim barang dagangan 3.000, ya kan, dia sudah ngirim dagangan 3.000, maka kantor pusat akan menjual apa pas ngirim barang dagangan 3.000 ini? Branch 3.000 ya, 3.000. Ada apa? Ada apa? Shipment, ya, shipment to ada berapa? 3.000. Kan dia sudah menjual begini. Oh, dia di sini sudah mendebit branch nih si kantor pusat. Ya, tetapi mungkin karena barangnya belum nyampe, si cabang belum menjurnal home office. Nah ya, maka akunnya menjadi berbeda. Dia sudah jurnal pusatnya, tapi kok cabangnya belum. Oke, maka ketika dicari, oh ketemu ini nih, saya dulu kantor pusat sudah ngirim ini, ternyata kamu belum menjurnal. Oke, maka penyesuaian yang dilakukan kantor cabang adalah dia harus menjurnal ini. Shipment from home office pada home office. Oke, bisa dipahami ya. Saya ambil minum dulu. Minum dulu ya. Berikutnya, kantor pusat dia mengkredit akun home office. Akun home office, akun branch. Tetapi ternyata kantor cabangnya dia belum mendebit akun home office. Contoh di sini ya, dulu dulu cabang itu melakukan penjualan. Ya, cabang melakukan penjualan, dia menjurnal. Cabang kalau menjurnal itu jual apa? Apa jurnalnya apa? Account receivable ya. Misalnya jumlahnya 750. Ada sales. Ini cabang nih yang melakukan penjualan ini berapa? 750. Nah, ditunggu ternyata orangnya nggak bayar. Ini orang kok nggak bayar ya? Tahu-tahu sudah akhir tahun. Baru dikasih tahu sama kantor pusatnya. Bang, dulu ada orang melunasin ke saya. Dia bayar ke saya 750. Jadinya kantor pusat itu dulu menjurnal ketika ada pelunasan ini, dia menjurnal cash, ya. Cashnya berapa? 750. 750 pada branch. 750 juga. Nah, saya dulu udah buat jurnal ini. Kan udah mengkredit branch nih, ya kan? Nah, tetapi kantor cabangnya dia nggak tahu kalau kantor pusat sudah jurnal begini. Nah, makanya, oh iya ya, kalau gitu aku tak membuat jurnal juga. Jadi dia membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah home office pada accounts receivable. Utang dia sudah dilunasi kan? Oke. Tetapi dia uangnya yang menerima adalah kantor pusat. Jadi seolah-olah itu kayak transfer account receivable ke kantor pusat. Makanya yang didebit adalah home office. Ekuitas dia berkurang karena asetnya berkurang. Ya, sebaliknya kantor pusat dulu perlakuannya adalah investasi di cabangnya berkurang. Kenapa? Karena piutangnya si cabang berkurang, diambil sama dia. Dia menjurnal cash di sini. Seolah-olah seperti itu yang terjadi. Bisa dipahami? Betul.
Oke, berikutnya ada pendebitan kantor pusat, ya kan? Tetapi jadi cabang sudah menjurnal debit home office, tetapi kantor pusatnya dia nggak mengkredit akun branch. Contoh misalnya, masih ingat terkait aset tetap kan? Aset tetap kan manajemennya hanya dilakukan oleh kantor pusat. Jadi ketika kantor cabang itu melakukan pembelian aset tetap, maka dia seharusnya melakukan pendebitan ke home office karena biar asetnya itu dicatat sama kantor pusat. Oke, nah di kasus ini cabang sudah membeli aset sebesar 1.000, ya, tetapi dia lupa untuk ngasih tahu ke kantor pusat. Jadi di akhir tahun, ya kan, pas membeli akun ini jurnalnya gimana? Pas membeli ini aset tetap ini, dia akan menjual apa? Home office, ya, home office berapa? 1.000 ya, 1.000 adalah branch. 1.000. Nah, dia menjual begini kan? Kok branch? Dia menjual begini, gas 1.000. Tapi lupa ngasih tahu. Jadi ketika dicocokkan sama kantor pusat, loh kok saldo home office sama branch-nya lain gitu kan? Nah terus ketemu, oh iya dah, dulu kamu membeli aset tetap. Akhirnya kantor pusat akan buat jurnal penyesuaian ini. Equipment-nya di debit, yang dikredit adalah branch. Oke, bisa dibangi? Berikutnya sudah selesai. Ini sebaliknya ya, ini kredit akun kantor pusat, tetapi tidak mendebit kantor cabang. Apa ya? Contohnya orang lunasin piutangnya kantor pusat ke cabang kali ya. Nggak ada contohnya, ya udah kurang lebih begitulah. Jadi intinya jurnal penyesuaian itu selain penyesuaian dasar seperti yang dulu ada, ini ya, ini penyesuaian dasar kan ini kan. Nah nanti juga akan ditambahi dengan ini penyesuaian terkait ketidaksinkronan antara akun kantor pusat dan akun cabang. Ini contoh ilustrasi yang lengkap ya, nanti dilihat sendiri ya. Ini ada jurnal bla 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 bla, nanti ada seperti ini ya, nanti ada jurnal penutupannya seperti ini ya. Kemarin sudah lihat ini belum? Sudah, buat mengerjakan kan harus lihat di sini. Ini contoh jurnalnya ya, kemarin sudah saya sebutkan semua. Nah, maka nanti akan ada jurnal penyesuaian seperti ini. Penutupnya seperti ini. Oke. Aduh. Ya Pak. Oke. Bentar, kok saya lebih gampang capek ya Pak? Ngomong sebentar sudah itu. Terlalu kencang kali ya saya ngomongnya ya. Nah, berdiri sebentar. Oh iya, belum sarapan, bangsa gampang capek. Aduh, tidak. Belum sarapan. Kalian sudah sarapan belum? Sambil makan nggak apa-apa loh ya. Kalau saya kan nggak bisa sambil makan. Masa ngajar sambil makan itu. Habis megang mos itu kan, megang nasi gitu. Masa goblet kabel gilanya. Pokoknya kotor banget. Yuk. Oke, berikutnya. Ya kalian kalau mau makan bebas ya, silakan. Ya, buat diri kalian nyaman menghadapi kelas ini, ada cemilan atau duduk di apa namanya beanbag gitu, beanbag apa, pokoknya duduknya yang enak-enak. Pak, saya nyamannya di kursi gaming, ya udah nggak apa-apa kan. Mahal kursi gaming itu ya Allah. Saya tuh lihat harpa
jalan-jalan ke S Hardware kayak begitu tuh misalnya, kursi gaming itu harganya ya Allah sampai ada yang 5 juta, 10 juta buat duduk doang, ya Allah. Itu kan hampir sama kayak gaji saya. Segitu amat harganya. Terus sampai kemudian ada teman dosen yang beli kursi begituan. Wow. Dibuat di kantor itu dia nggak terima pakai kursi kantor. Akhirnya pakai kursi gaming. Bukan buat nge-game ya, emang nyaman. Saya paham kok kenapa orang itu. Kita kan kerja di kantor emang duduk aja. Misalnya saya ngajar 3 kelas saya gitu kan. Jadi itu kan kalau duduknya di kursi gaming kan enak banget gitu kan. Terus nanti sambil nge-vlog. Nge-vlog. Ayo sini guys, kita kejar nih guys. Ternyata gaming beneran. Saya itu apa namanya? Saya itu ngikutin gamer juga teman-teman. Cuman gamer yang saya ikutin bukan yang lokal. Saya ngikutinnya Daigo. Ngerti Daigo nggak kalian? Ada yang cowok-cowok mas-mas Daigo the Beast? Nggak ngerti? Itu game apa coba? Street Fighter. Maklum orang lama. Ngerti gamenya yang lama-lama. Street Fighter. Itu juara dunia loh dia tuh. Pernah ya, nggak selalu. Ya maksudnya rankingnya juga nggak sebagus itu. Tetapi maksudnya levelnya udah level dunia orang Jepang. Kaya banget sekali menang kompetisi itu bisa dapat uang sampai 50 miliar. Padahal Rafael Nadal sekali menang Wimbledon paling dapatnya 20 miliar. Kalah sama gamer mereka. Latihannya kan kencang juga ya. Gamer juga latihan sih. Dia bayangin setiap hari aja itu main game berapa jam gitu kan. Itu ngelatih loh itu. Wah, akhirnya habis ini mahasiswa saja dia yang passionnya jadi gamer. Ya nggak apa-apa sih. Silakan. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah transaksi-transaksi terkait hubungan khusus ya, transaksi khusus ya, transaksi yang sedikit beda antara kantor pusat dan cabang. Jadi habis ini ada beberapa contoh transaksi di mana transaksi ini hanya terjadi pada kantor pusat dan cabang dan dia transaksinya beda seperti transaksi biasa. Yang pertama adalah itu transaksi transfer kas antar cabang, ya kan. Terus berikutnya ada transaksi transfer barang antar cabang. Terus berikutnya ada pengiriman barang dagang ke cabang dengan harga pakai markup. Jadi kantor pusat itu ngirim barang dagangannya itu ada markup-nya, maka perlakuannya nanti seperti apa. Yang pertama transfer kas antar cabang. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai transfer kas antar cabang, berikut adalah hubungan antara pusat dan cabang dan cabang. Oke, hubungan cabang dan cabang itu seperti apa? Nah, hubungannya seperti ini. Ini kantor pusat, ini kantor cabang. Kantor cabang itu hanya punya hubungan manajerial dengan kantor pusat. Hubungan ke situ nggak ada. Paham ya? Jadi terkait pertanggungjawaban cabang itu tidak punya rentang komando dari cabang ke cabang, tidak ada. Paham ya? Jadi ketika dia melakukan transaksi antar cabang ke cabang lain, maka dia di sini akan mencatatnya seolah-olah itu adalah hubungan dia dengan kantor pusat. Bisa dipahami? Jadi tidak ada pencatatan antara cabang ke cabang, tidak ada. Paham ya? Jadi ketika cabang itu melakukan transferan sesuatu dari cabang ke cabang yang lain, maka perlakuannya adalah dia itu seolah-olah seperti mengasihkan sesuatu ke pusat. Misalnya ini ngasih uang 1.000 gitu kan. Ya, jadi dia tidak akan mencatat branch yang lain, enggak. Dia akan mencatat seolah-olah pembelian 1.000 itu adalah pembelian ke kantor pusat. Bisa dipahami? Jadi antar cabang itu tidak ada rentang manajerial, tidak ada. Mereka nggak punya hubungan sama sekali. Ya, jadi hubungannya adalah hanya dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat. Jadi ketika ada transfer dari cabang ke cabang yang lain, maka cabang yang menerima yang menyerahkan barang tadi seolah-olah dia seperti menyerahkan barang ke kantor pusat, dan sebaliknya cabang yang menerima itu seolah-olah dia akan mencatatnya dari penerimaan dari kantor pusat. Oke, bisa dipahami ya? Contoh misalnya begini. Ini cabang 1 nih. Ya, ini cabang. Ini kayak yang tadi. Ini cabang 1.
Ya, dia ngasih uang 1.000 nih ke kantor cabang 2. Ini tak kasih 1.000 nih, tak kasih 1.000. Maka cabang 1 yang ngasih uang 1.000 tadi, dia akan menjurnal gasnya kan berkurang di kredit nih. Paham ya? Gasnya dikurang di kredit. Nah, tetapi dia akan menjurnal home office. Home office. Seolah-olah dia ngasih ke sini. Paham ya? Jadi alur pencatatannya nanti dia menjadi seperti ini. Nah, terus nanti cabang itu pusat akan bayar uang ke cabang. Cara mencatatnya begini, paham ya? Jadi kantor cabang ini itu akan mencatatnya seolah-olah dia ngasih uang ke kantor pusat, paham ya? Terus berikutnya nanti si cabang ini seolah dia menerima uang dari kantor pusat. Dan sebaliknya pusat nanti akan mencatat penyesuaian saldo ini nanti. Oke? Jadi cabang 1 mencatat ini ya, cash pada home office, dia kayak ngasih uang ke kantor pusat. Berikutnya cabang 2, dia akan menjual cash pada home office, ya kebalik ya dapat kreditnya tadi. Ya jadi ini home office-nya akan nambah di kantor cabang 2 ini, seolah-olah dia menerima cash dari kantor pusat juga ya. Nah, berikutnya kantor pusat nanti akan menyelesaikan saldo branch-nya. Brand 1 kan tadi sudah ngasih uang ke sini, maka saldo brand 1 akan berkurang, ditambahkan ke saldo branch 2. Bisa dipahami? Oke, berikutnya transfer barang antar cabang, ya. Nah, di transfer barang antar cabang kompleksitas. Jadi logiknya itu sama seperti ini, paham ya? Logiknya itu untuk transfer barang dari cabang 1 ke cabang 2, nanti itu seolah-olah nanti barangnya ini misalnya cabang 1 ngasih barang ke cabang 2. Tentu saja ini dengan perintah kantor pusat, paham ya? Ini kemarin saya udah ngirim barang ke kamu, tolong kasih ke cabang 2. Nah, maka nanti perlakuannya seolah-olah dia sudah mengembalikan barangnya ke kantor pusat. Paham ya? Jadi tinggal dibalik nanti shipment-nya. Dia balikin lagi barangnya ke kantor pusat, dan sebaliknya nanti ketika dia menerima barang dari kantor 1, seolah-olah si cabang 2 ini menerima pengiriman dari kantor pusat. Oke, bisa dipahami ya? Jadi dia akan membalik shipment yang ini, jadi shipment-nya jadi batal. Nah, kompleksitasnya yang muncul adalah di sini terkait pengiriman barang. Perusahaan ini dalam mengirimkan barang itu kan ada ongkos angkut. Misalnya tadi barang yang dikirimkan ke cabang 1 terus mengirimkan ke cabang 2, itu misalnya kosnya 1.000 nih. Misalnya kosnya 1.000. Nah, terus ada ongkos angkutnya. Si kantor pusat itu pas ngirim ini dia keluar ongkos angkutnya 100. Misalnya demikian. Paham ya? Maka nanti si cabang ini dia akan menjurnal apa? Si cabang 1. Halo. Shipment from office, itu terus nanti ditambah ada freight in 100 sama yang bersihnya adalah home office berapa? 1.100. Nah ini ya 1.100. Nah berikutnya ketika barangnya dikembalikan ya jurnal ini berarti apa, barangnya ditransfer ke kantor cabang 2, berarti jurnal ini tinggal dibalik teman-teman, paham ya? Bukan saya nggak jadi menerima pengirimanmu gitu kan, ya udah tinggal dibalik selesai. Nah terus ini ternyata kan barangnya dikirim ke sini, misalnya keluar ongkos 50 nih, ini dia keluar ongkos 50 buat ngirim ke kantor cabang 2, paham ya? Nah sementara itu kalau barang ini dikirim langsung dari kantor pusat, ongkos angkutnya itu cuma 120 misalnya seperti ini. Paham ya? Misalnya cuma 120. Oke. Maka nanti kantor cabang 2 ketika menerima pengiriman barang ini, bentar. Dia ini akan menjurnal di mana? Itu nggak bisa. Oh lah, lari ke sini dia.
Nah, dia itu akan kantor cabang 2 ya ini ya, kantor cabang 2 ya. Maka kan biayanya kan akan menjadi 2 kali kan. 100 dia ngirim ke sini ada 100, ngirim ke sini berapa? 150 kan totalnya kan begini. Bisa dipahami nggak? Kan kantor pusat ngirim ke cabang 1 keluar ongkos 100. Cabang 1 ngirim ke cabang 2 berapa? 50. Totalnya kan 150. Padahal biasanya cuma 120. Paham ya? Kalau seperti ini kita mencatatnya tetap 150, maka cabang 2 itu akan dirugikan. Kenapa? Karena dia dapat biaya lebih besar dibandingkan apabila barangnya itu dikirimkan langsung oleh kantor pusat. Nggak adil dong. Pusat kan saya biasanya keluar biaya freight cuma 150. Cuma 120. Kok sekarang jadi 150? Nah, nanti kan akan memberatkan expense untuk kantor cabang 2. Ya, nggak adil nggak buat kantor cabang 2? Nggak adil kan? Nah, karena tidak adil, maka ini nanti perlakuannya dia akan dicatat hanya 120 sesuai biasanya. Paham ya? Jadi nanti kantor cabang 2 akan mencatat sebesar biasanya. Dan nanti selisihnya kan ada nih sebesar 30. Nah, 30 ini nanti akan dicatat sebagai bebannya kantor pusat karena kantor pusat tadilah yang bersalah sebenarnya. Gara-gara dia membuat keputusan ngirim ke sini terus ke sini ongkosnya menjadi 150. Paham ya? Jadi yang cabang 2 hanya disuruh menanggung 120, sementara 30-nya itu adalah kesalahan dari kantor pusat. Jadi yang akan mencatat beban tambahan tadi adalah kantor pusat. Bisa dipahami? Oke, ini contoh jurnalnya. Bentar, saya ngambil charger dulu. Oke, sudah nyolok. Contoh begini, dia kantor pusat, dia ngirimkan barang dagangan ke cabang 1, nilainya 4.500, ada ongkos angkut 600. Nih, saya gambar nih. Dia ngirim barang dagangan harganya berapa? 4.500. Ongkos kirimnya kantor pusat ke cabang 1 600. Nah, terus kemudian si kantor pusat dia memerintahkan cabang 1 untuk ngirim barang dagangannya ke cabang 2. Ya, ada ongkos angkut tambahan berapa? 450. Maka total ongkos angkutnya menjadi berapa totalnya? Total ongkos angkutnya menjadi 1.050. Oke, 1.050 ya. Nah, seandainya dia langsung ngirim dari kantor pusat ke kantor cabang, ya, ongkos angkutnya itu hanya akan berapa? 600. Oke, paham ya ini ya? Lalu paham alurnya ya? Maka nanti, ya, maka jurnal-jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, kantor pusat ngirim barangnya ke kantor cabang 1. Dia akan menjurnal branch 5.100 ya kan. Terus berikutnya yang dikredit adalah shipment to brand 1 4,5 sama cash berapa? 600. Bentar. Ini warnanya biar enak yang biru aja. Nah, biar kelihatan. Gede amat. Ini aja. Gede. Sini ya. Nah, dia akan mencatat shipment brand 1 berapa? 5.100, shipment to brand 1 4.500 sama cash 600. Ini pas pusat ngirim ke sini. Nah, terus si cabang 2
nanti akan menjurnal, cabang 2 akan menjurnal shipment from home office-nya 450, terus freight in-nya berapa? 600, yang dia kredit adalah 5.100. Paham ya? Alurnya ini ya, ini dulu, terus kemudian ini. Oke, bisa dipahami? Nah, terus kantor pusat memerintahkan bank satu, tolong barangnya kemarin dikirim ke kantor cabang 2. Oke, siap. Nah, dalam ngirim ini keluar ongkos 450. Paham ya? Maka si kantor cabang 1 akan menjurnal home office 5.550, ya, yang dia kredit adalah kayak pengirimannya kemarin, shipment from home office dia balik 4.500, freight-nya dia balik, ya. Nah, terus dia bayarin cash buat ongkir yang 450 itu dia perlakukan seolah-olah kayak ngasih cash ke kantor pusat. Paham ya? Jadi nanti ini juga akan mengurangi saldo home office. Tadi kan cuma 5.100 kan pas dikirimin. Nah, pas balikin ke kantor cabang 2 dia tambahkan lagi 450 karena dia bayar ongkos angkutnya 450. Bisa dipahami? Belum? Nah, maka nanti ketika menerima barang ini, kantor cabang 2 itu hanya akan menjurnal seperti normal, ya. Shipment from home office-nya dia akan menjurnal 4.500, freight in-nya hanya 650, saldo home office-nya berapa? 5.150. Ya, nah maka terkait pengiriman dari cabang 1 ke cabang 2 ini, kantor pusatnya akan menjurnal, ya, shipment-nya dia tutup yang ke kantor cabang 1, ya. Tadi kan dia menjurnal shipment to brand 1 kan, nah ini dia tutup, dia balik ke shipment to brand 2, jadi shipment-nya menjadi shipment to brand 2. Jadi paham ya, itu langkah pertama ya, shipment-nya ditukar ke cabang 2. Nah berikutnya, dia juga akan merubah saldo branch-nya. Oke. Karena cabang ini kan menjurnal nih ceritanya. Ya, cabang 1 dia menjurnal akun home office berapa? 5.550. Paham ya? Cabang 2 dia mengkredit home office 5.150. Maka ya seperti teorinya ya, akun brand sama home office itu selalu sinkron. Jadi kalau cabang 1 dia menjurnal home office debit 5.550, maka kantor pusat dia harus mengkredit dengan jumlah yang sama. Paham ya? Dan sebaliknya karena di sini kantor cabang 2 mengkredit akun home office 5.150, maka nanti kantor pusat harus melakukan debit dengan jumlah yang sama pada akun branch 2. Bisa dipahami? Maka nanti jurnalnya di sini branch 2 5.150, branch 1 dikredit berapa? 5.550. Selisihnya 400. Ya, yang berasal dari selisih biaya kirim tadi itu akan dicatat pada excess freight on interbranch transfer 400 yang akan menjadi beban atau expense pada kantor pusat karena dia ada kesalahan manajemen di situ. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Iya ya. Itu ya urutannya tadi ya. Urutan alurnya di slide tadi. Berikutnya lanjut atau mau rehat dulu? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, berikutnya. Bentar.
Oke, berikutnya ini adalah perlakuan. Tadi sudah 2 kasus ya, kantor cabang ngasih cash ke cabang yang lain, kantor cabang ngasih barang ke kantor cabang yang lain. Berikutnya, kasus yang ketiga itu adalah apabila kantor pusat itu dalam mengirimkan barang atau shipment, dia membebankan markup. Jadi dia memarkup. Misalnya dia membeli barang 1.000 nih, dia membeli barang 1.000. Nah, tetapi ketika dia ngirim ke cabangnya, ya dia ngakunya, ini shipment yang saya lakukan nilainya 1.200 misalnya. Nah, dia menaikkan harganya. Oke, ada transfer pricing-nya. Oke, bisa dipahami. Jadi dia melakukan markup seperti ini. Jadi cabang itu tahunya barangnya itu cost-nya 1.200, bukan 1.000. Oke ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini, kantor pusat itu dia itu menutupinya agar si cabang itu tidak ngerti harga ecerannya. Dulu belinya berapa sih? Biar dia nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Agar kantor cabang itu bisa lebih efektif dalam menangani transaksinya di kantor cabangnya. Bayangkan misalnya dia tahu cost-nya itu 1.000, ya dia ngerti, oh saya cost-nya 1.000 nih di barang ini gitu kan. Maka dia jual 1.050 pun berani kan, kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika dia tahu harganya itu 1.200, pasti dia akan berusaha menjual di atas harga pokoknya tadi. Jadi paham ya? Di satu sisi itu, di satu sisi yang lain itu dia juga akan semakin lebih berusaha untuk mengetatkan beban-beban dia yang lain. Misalnya nih, dia ternyata menjual 1.250. Berarti kan dia tahu gross profit-nya hanya 50 kan. Nah, maka dia akan berusaha untuk membuat agar expense-nya itu tidak lebih dari 50 biar dia tetap profit. Paham ya? Kan beda apabila dia tahu harganya 1.000, wah gross profit saya 250 nih kan. Maka dia akan lebih leluasa untuk melakukan transaksi bebannya. Jadi kurang efisien. Bisa dipahami? Ya, jadi niatnya itu dia untuk menutupi harga pokok barangnya biar kantor cabangnya itu bisa bekerja secara lebih efisien. Oke, bisa dipahami? Ini ada berita lagi nih. Oke, Pak. Oke, bentar ada intermezzo. Kantor kamar isolasi mandiri di Pusdikat BC itu ada 81 bed untuk pegawai Kemenkeu ya. Itu sudah penuh. Pegawai Kemenkeu yang di Jakarta aja loh ya ini. Sudah penuh. Di stan saya nggak tahu, stan kayaknya masih belum penuh sih. Ya, jadi ada untungnya ya kalian kuliah di rumah ya. Jadi tadi ini kondisi kita emang kayak begini ya. Jadi kita harus berusaha membantu masyarakat agar kita cepat sembuh dari COVID ini, cepat selesai kasusnya maksudnya. Oke, contohnya seperti ini kasusnya yang ngirim ada markup. Misal si kantor pusat dia tuh harga perolehan barangnya 10.000. Nah, terus dia ngecas 20%. Ini saya kasih 20% biar dia tidak tahu harga sebenarnya berapa. Oke. Maka si kantor pusat ketika dia mengirimkan ke cabang, dia akan menjurnal branch dia debit 12.000, ya terus shipment to branch-nya 10.000, yang 2.000 markup-nya sebesar 20% tadi akan diakui sebagai unrealized intercompany inventory profit 2.000. Nah, tetapi dia ngomong ke kantor cabangnya, ini harganya 12.000. Maka si kantor cabang akan menjurnal shipment from home office 12.000, pada home office 12.000. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kan dia ngertinya 12.000, pasti dia akan berusaha menekan biaya-biayanya agar dia bisa tetap profit. Beda apabila dia itu tahunya harganya adalah 10.000, maka dia akan merasa lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran beban. Paham ya motivasi kantor pusatnya ya? Nah, berikutnya di akhir periode ternyata nilai inventorinya itu ending inventory ada 8.400. Tadi kan kantor cabang ngertinya 12.000 kan. Nah, terus dia membuat hitungan ending inventory saya 8.400 nih.
Berarti yang sudah terjual berapa? 3.600. Nah, jadi paham ya? Nah, maka kantor pusat dia itu akan membuat hitungan tandingan. Menurut kamu 8.400, ya kan? Tetapi sebenarnya harganya adalah berapa? Ini kan tadi tambah 20% kan? Nah, berarti ini adalah 120%. Maka biar tahu ini itu aslinya berapa, ini akan dibagi berapa? 1,2 atau 120%. Ketemunya berapa? 7.000. Paham ya? Jadi cost realnya ini adalah berapa? 7.000. Sementara COGS-nya kan dia ngakuin 3.600. Ini dibagi juga dengan 120%, maka kantor pusat akan tahu, oh itu realnya adalah berapa? 3.000. Paham? Paham ya? Jadi kantor pusat, kantor cabang itu mengakui COGS-nya 3.600, tapi aslinya COGS-nya ada berapa? 3.000. Ada berapa selisihnya? 600. Nah, 600 inilah nanti akan diambil dari unrealized ini menjadi realized. Jadi dia kan akan menjurnal COGS-nya berapa? Kantor cabang 3.600 kan? Padahal kan aslinya 3.000. Maka nanti kantor pusat akan menambahkan lagi 600 ke dalam income-nya si cabang. Lalu bisa dipahami nggak? Misalnya nih, di sini kantor cabang total net income-nya ada 5.000. Tadi kasusnya di sini ada 5.000 ya. Cabang sudah membuat laporan laba rugi 5.000. Bisa dipahami? Nah, maka aslinya ya menurut kantor pusat itu 5.000 atau bukan? Bukan, melainkan berapa? 5.600. Kenapa? Yang 600 ini dari sini tadi, karena si kantor cabang mengakui COGS-nya berapa? 3.600. Padahal aslinya berapa? 3.000. Berarti masih ada profit sebesar 600 yang harus ditambahkan ke kantor cabang. Bisa dipahami nggak? Asalnya dari mana? Paham ya? Nah, maka nanti penjurnalannya itu ada kan seperti ini. Jadi di jurnal penutup nanti kantor cabang itu akan menjurnal, ini saya sudah buat jurnal penutup nih, jurnal yang terakhir nih, income summary pada home office 5.000. Jadi pahami ya? Maka kantor pusat akan menjurnal branch pada branch income 5.000 seperti biasa ya. Cuma nanti dia akan menambahkan ini kantor pusatnya. Unrealized-nya akan dia kurang 600. Ini akan dia tambahkan ke branch income. Maka total branch income akan menjadi berapa? 5.600. Oke. Nah, nanti 5.600 akan dia tutup ke income summary. Lalu paham alurnya teman-teman? Asal-muasalnya? Halo? Pak. Oke. Jadi ini ada unrealized sebesar 600 ya. Itu cara nyarinya yang pertama dari sini ya, dari selisih antara COGS menurut cabang dan COGS menurut kantor pusat. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain adalah di sini terjual berapa? 3.600. Total barangnya dulu ada berapa yang dikasihkan kantor pusat shipmentnya? Shipmentnya ada berapa? 12.000. Jadi ini berapa persen? 3.600 dari 12.000. Berapa persen? 30%. Oh, dia jual barangnya sudah 30% nih. Nah, maka 30% itu realized-nya ya, itu bisa dikalikan dari sini. Total unrealized-nya dulu kan ada 2.000. Paham ya? Barangnya sudah terjual 30%. Maka di sini bisa kita ambil berapa? 30% dari 2.000 atau berapa? 600. Itu cara nyari yang kedua. Cara nyari yang pertama tadi apa? Selisih COGS cabang dan selisih COGS menurut kantor pusat. Hasilnya pasti sama. Bisa dipahami? Ini ada suara kemeresak nggak teman-teman? Ada suara gitu nggak? Juga lihat. Saya nggak dengar, Pak. Saya nggak ada, Pak. Iya, bagus. Ada. Oke, lanjut atau sudah?
Oke ya, lanjut ya. Nah, selisih antara, jadi ceritanya begini, tadi kan kantor cabang itu dia nanti berarti ending inventory-nya akan dilaporkan sebesar berapa? 8.400 ini ya, paham ya? Sementara menurut kantor pusat ending inventory-nya yang benar berapa? 7.000. Nah, selisih ini pasti akan berasal dari apa? Saldo unrealized, paham ya? Saldo unrealized berapa? 1.600 kan? Cocok ya? 1.400 ya? 1.400. Maka nanti ketika dia melakukan konsolidasi aset tetapnya, aset tetap inventory-nya, inventory kantornya cabang itu nanti akan menjadi begini. Ya, pusat, ya, ditambah inventory cabang, terus nanti dia akan dikurangi dengan saldo unrealized apa? Inventory profit. Nah, begini ya. Jadi nanti ketika dia menjumlahkan ending inventory ya di perusahaan ini, ending inventory ada berapa sih itu kan? Nah, berarti nanti adalah inventory-nya kantor pusat ditambah inventory-nya kantor cabang dikurangi unrealized inventory profit. Contohnya begini. Ini kantor pusat ada berapa nih ending inventory-nya? 100. Paham ya? Terus unrealized inventory profit-nya ada berapa? Ini kasus yang lain ya. Unrealized inventory profit-nya ada 5.000. Oke. Inventory-nya menurut kantor cabang ada berapa? 45.000. Nah, kalau untuk akun yang lain itu kan nanti di gabungannya, neraca gabungannya itu kan tinggal dijumlahkan. Misalnya cash nih. Ini dia 25.000 ditambah berapa? 10.000, ya kan? Tinggal dijumlahkan jadi berapa? 35.000 kayak begini ya. Nah, tetapi untuk inventory nanti dia akan menjadi inventory cabang pusat ditambah cabang 145 ya, dikurangi dengan unrealized-nya. Oke, menjadi berapa? Tinggal 140.000. Ya, itu ya caranya ya. Jadi unrealized itu sudah nggak muncul lagi di sini. Di sini kan muncul unrealized nih. Paham ya? Di sini muncul unrealized. Di sini sudah tidak ada unrealized lagi. Karena memang cost barangnya memang 140 totalnya, bukan 145. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu mungkin cukup segini untuk sesi online-nya. Sudah hampir 2 jam. Sudah hampir 1,5 jam kok 2 jam. Oke, habis ini kita latihan. Nanti kalau ada tanya-tanya, tanyakan saja ya. Saya akan online di WhatsApp. Selama ini nggak pernah nanya sih. Oke, tolong dinyalakan kameranya. Tolong dinyalakan kameranya. Oke. Gambar akan diambil dalam 1, 2, 3. Oke, kamar sebelah. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian ya untuk sesi online-nya. Silahkan kalau mau live. Latihannya nanti saya share di WhatsApp. Oke, saya tutup aja ya. Dadah.